Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan lab simulasi industri kelompok 5 akan memaparkan tentang modul 2 yaitu promodel. Perkenalkan, nama saya Arvina Nisriawadania, NPM 18032010184 dan partner saya Fadila Safa Azahra, NPM 18032010181. Jadi materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ervina terdahulu. Jadi pertama, latar belakangnya yaitu promodel adalah software yang didesain untuk mensimulasikan masalah yang ada pada industri manufaktur di mana barang-barang yang diproses adalah barang-barang yang terhitung. Jadi keunggulan software ini tuh adalah memiliki kemampuan animasi sehingga dapat melihat keadaan nyata pada layar komputer, tetapi tidak ada angka yang diperlihatkan. Akan diperoleh hasil dari statistik tersebut yang dapat pihak pengambil keputusan dalam mengidentifikasi sumber-sumber masalah dalam sistem sebenarnya serta mengambil keputusan. Jadi antrian itu timbul oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan. Sehingga penggunaan fasilitas yang tiba itu tidak bisa segera mendapat layanan karena kesibukan dari layanan tersebut. Itu mengakibatkan waiting time yang sangat mengganggu kepada rate of service-nya. Jadi memberikan pelayanan tambahan menimbulkan pengurangan keuntungan, mungkin sampai di bawah tingkat yang akan diterima. Sebaliknya, sering timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya nasabah atau pelanggan yang disebabkan antrian yang panjang. Jadi, studi kasus kami adalah Terminal Purabaya yang merupakan terminal bus tersibuk se-Asia Tenggara. Nah, terminal ini tuh melayani berbagai jurusan jarak dekat seperti bus kota, angkot, dan selebas bandara. Terus yang menengah itu seperti antar kota dalam provinsi atau AKDP, dan jauh itu seperti antar kota, antar provinsi atau AKAP. Nah, terminal ini tuh masih melakukan penyesuaian terhadap sistem pembelian tiketnya. Maka dari itu, perlu diadakan simulasi sistem mengenai antrian pembelian tiket antara calon penumpang dengan penjaga tiket untuk mengetahui keefektivitasan dan efisiensi dari keberadaan seorang penjaga tiket tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan software promodel sebagai aplikasi yang mendukung dalam penyelesaian masalah simulasi sistem antrian pembelian tiket menggunakan komputer. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pusaka. Nah, sistem sendiri itu merupakan sesuatu yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, modul sendiri adalah penyederhanaan dari sistem yang akan kita pelajari atau akan dikaji. Selain itu ada simulasi, yaitu suatu proses memproduksi tingkah laku sistem dengan jalan mengembangkan suatu model deskripsi dari sistem tersebut. Melalui model tersebut, pembuatan simulasi akan menganalisis untuk memahami kondisi sistem tersebut. Karakteristik antrian itu terdapat 3 komponen karakteristik dalam sebuah sistem antrian, yaitu 1. Karakteristik kedatangan atau masukan sistem sumber input. Yang kedua adalah disiplin antrian. Nah, disiplin antrian tersebut adalah aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada di dalam barisan untuk menerima pelayanan yang terdiri dari 1. First come, first serve atau first in, first out. Yaitu pelanggan yang datang terlebih dahulu itu akan dilayani terlebih dahulu, misalnya kayak sistem antrian pada bank, SPBU, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu last come, first serve atau last in, first out, yaitu sistem antrian pelanggan yang datang terakhir akan dilayani lebih dulu. Misalnya sistem antrian dalam elevator lift atau lantai yang sama. Yang ketiga, service in random order, yaitu panggilan didasarkan pada peluang secara acak. Tidak peduli siapa dulu yang tiba untuk dilayani. Yang keempat, yaitu yang terakhir,
Operation Times yang merupakan sistem pelayanan yang membutuhkan waktu pelayanan tersingkat mendapat pelayanan pertama. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh partner saya, Fadila Safa Azhar. Silakan. Oke, jadi bab ketiga yaitu ada metodologi. Nah, penelitiannya ini pada tanggal 18 Oktober selama 5 jam, dari jam 8 sampai jam 1 siang atau 13 di Terminal Purabaya Sidoarjo. Alamatnya di Jalan Lejen Sutoyo, Sidoarjo. Nah, jadi untuk penelitian kali ini pengumpulan datanya itu yang diperlukan adalah yang pertama ada data penumpang datang ke terminal, lalu penumpang menuju loket, lalu penjaga loket melayani penumpang, penumpang membayar tiket, dan yang terakhir penumpang menunggu bus datang. Di sini ada tabel data aktivitas pembeli, lalu ada flowchart. Jadi setelah pengambilan data diolah menggunakan ProModel. Untuk selanjutnya lebih jelasnya saya jelaskan langsung di aplikasi ProModel. Jadi ini layout yang sudah saya buat. Jadi untuk pertama contohnya build location dulu. Misalkan terminal Purabaya nih, tadi pilihnya kan Dodi. Terus ditaruh dulu. Gitu. Lalu selanjutnya ada build entities. Nah, jadi kan tadi pilihnya worker untuk lambangnya penumpang, tapi namanya diganti menjadi penumpang. Lalu setelah itu build processing, salah. Lalu selanjutnya build arrival. Jadi quantity each-nya diganti 1. Nah, sebelumnya entity-nya dibuat penumpang dulu. Terus location-nya yang pertama Terminal Purabaya, lalu lanjut ke loket, penjaga loket, pembayaran, lalu pulau menunggu. Nah, quantity each-nya 1, occurrence-nya diisi INF, frekuensinya 1. Lalu lanjut ke build processing. Nah, jadi yang pertama itu kan dari terminal penumpang datang ke terminal. Jadi entity-nya penumpang, location-nya Terminal Purabaya, lalu output-nya penumpang, destination-nya ke location, nah output-nya itu penumpang, lalu destination-nya ke loket. Lalu rule-nya diisi first one, terus move logic-nya kita pakai bantuan StatPip. Jadi nanti kita isi datanya dulu, lalu di auto fit dan diekspor sesuai aplikasi ProModel. Jadi misal, kan yang pertama itu penumpang datang ke terminal, kita isi datanya. Setelah itu di auto fit, kita pilih discrete distribution, oke, lalu di ekspor. Nah, ini dipilih ke ProModel. Oke, kalau kita tutup startfit-nya, kita buka ProModel, move logic-nya kita buka, terus ini ceritanya nggak ada ya tadi. Ini kita build, pilih move for, di paste, terus di paste. Dilakukan untuk proses selanjutnya juga seperti itu sama. Lalu sudah kita buka simulation option-nya. Ini runtime-nya 5 karena 5 jam. Tadi dari jam 8 sampai jam 1. Lalu clock precision-nya minute. Output reporting-nya standar. Oke, lalu simulation save and run.
Oke. Selanjutnya akan keluar notifikasi bahwa simulasinya telah berhasil. Kalau kita yes. Lalu untuk replication-nya kita pilih all. Oke. Lalu pilih entity activity. Nah, datanya seperti ini. Untuk perhitungan nanti pakai average time in system. Sekarang kembali ke sini. Lalu selanjutnya ke bab 4, hasil dan pembahasan. Jadi di sini verifikasi dan validasinya. Setelah didapatkan hasil tadi, replikasinya ditaruh di tabel. Lalu kita hitung half-fitnya dengan rumus tersebut, ditemukan sebesar 1,107. Nah, 1,107-nya dipakai untuk menghitung n aksennya. Jadi karena n aksennya ketemu 3, jadi total waktu pengukuran minimum untuk validasinya itu cukup 3 saja. Lalu data total waktu pengukuran 3 yang pertama dipakai. Jadi validasinya menggunakan Welch confidence interval, di mana H0 itu μ1 μ2 sampai μ2 itu 0 dikatakan valid jika 0 berada pada rentang μ1 sampai μ2. Nah, yang tidak dikatakan valid jika 0-nya di luar rentang μ1 sampai μ2. Lalu masing-masing populasinya bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel tidak harus sama, variansi juga tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Welch confidence interval. Jadi, tadi data replikasi yang digunakan itu data ke-1 sampai ke-3, dihitung rata-rata, standar deviasi, dan variansi N sama N-1 juga. Lalu dimasukkan ke rumus sebagai berikut, dihitung untuk mengetahui DF-nya, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa, nah ini 2,77445 itu dari tabel T, lalu dihitung dengan rumus tersebut menghasilkan 3,004. Lalu dihitung dengan rumus ini, ditemukan hasil bahwa μ1 sampai μ2 itu kan tadi 0 yang dikatakan valid. Nah, 0 itu kan ada di antara minus 0,187 sama 5,81. Jadi dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai-nilai 0 berada di dalam rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro-model yang telah dibuat. Nah, jadi output simulasi pelayanan terminal dengan pro-model, jadi gambarnya seperti ini dengan output sebagai berikut. Analisanya adalah replication ended yang muncul dalam satuan minutes adalah replikasi 1 selama 27,62 menit, yang kedua 29,89, yang ketiga 27,04, yang keempat 28,94, yang kelima 26,60, yang keenam 25,64, yang ketujuh 25,74, yang ke-8 29,52, yang ke-9 28,67, dan yang ke-10 29,76 menit. Dengan H0 yang diterima, maka data yang didapatkan valid. Dan untuk bab terakhir, seperti biasa akan dijelaskan oleh teman saya kembali, Saudari Ervina. Nah, sudah sampai di kesimpulan dan sarannya. Adapun kesimpulan dari modul 2 ini adalah hasil resultnya yang didapatkan diketahui replication ended-nya yang muncul dalam satuan minutesnya seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Dengan demikian, H0-nya itu diterima karena nilai-nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Sarannya,
sebaiknya lebih dijelaskan lagi mengenai modul-modul pada pramodel. Yang kedua, sebaiknya menghitung menggunakan Microsoft Excel agar lebih praktis, karena takutnya kalau ngitung manual salah gitu loh. Yang ketiga, sebaiknya praktikan lebih memperhatikan video saat praktikum berlangsung. Sekian dari presentasi modul 2 Promodel dari kelompok 5. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.